Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Sofian Gusman dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perubahan dari fonemis, di mana terdiri dari asimilasi dan disimilasi fonemis. Penambahan fonem, metatesis, dan monoftonisasi dan diftonisasi. Yang pertama yaitu perubahan fonemis, di mana perubahan fonem atau perubahan fonemis ini merupakan berubahnya bunyi atau fonem pada sebuah kata, agar kata menjadi terdengar dengan jelas atau untuk tujuan tertentu. Sistem penulisan pada bahasa Indonesia dipakai selama ini mengikuti ejaan dari fonemis. Selanjutnya yaitu asimilasi fonemis, di mana asimilasi merupakan perubahan bunyi dari dua bunyi yang tidak sama menjadi bunyi yang sama atau bisa dikatakan hampir sama. Hal ini terjadi karena bunyi-bunyi bahasa diucapkan secara berurutan, sehingga berpotensi untuk saling mempengaruhi atau dipengaruhi. Sebagai contoh, kata Sabtu dalam bahasa Indonesia Lazim disebutkan Sabtu, di mana kata terlihat huruf B berubah menjadi huruf P karena dipengaruhi oleh huruf T. Selanjutnya yaitu disimilasi fonemis. Kalau dalam asimilasi fonem mengalami perubahan mendekati fonem lingkungannya, maka dalam disimilasi fonem tersebut seakan-akan menjauhi persamaan dengan fonem lingkungannya. Dengan kata lain, terjadi pelainan bunyi demi kepentingan kelancaran ucapan. Sebagai contoh dalam bahasa Sanskerta, kata cipta dan cinta yang berasal dari bahasa Sanskerta cipta. Kita lihat bunyi TT pada kata cipta berubah menjadi bunyi PT. Selanjutnya itu pada kata cipta dan bunyi NT pada kata cinta. Contoh lainnya yaitu kata sejana, zaj ditambah dengan jana menjadi sejana, atau bisa menjadi sarjana, di mana huruf JJ ini berubah menjadi huruf RJ. Selanjutnya yaitu sayur ditambah dengan sayur menjadi sayur mayur, di mana huruf S ini berubah menjadi huruf M. Selanjutnya yaitu penambahan fonem. Penambahan fonem dalam bahasa Indonesia memiliki bahasa Indonesia semakin hari semakin bertambah seiring keperluan tuturan. Beragam bentuk kata telah banyak yang dikenai proses penambahan fonem, baik di depan, tengah maupun di belakang. Contoh penambahan fonem yaitu kata marah, ditambah dengan marah menjadi amarah. Contoh kedua yaitu palang. Palang disisipkan huruf I menjadi pialang. Kas ditambahkan dengan huruf IR menjadi kasir. Selanjutnya yaitu metatesis. Metatesis adalah perubahan urutan bunyi fonemis pada suatu kata sehingga menjadi dua bentuk kata yang bersaing. Dalam bahasa Indonesia, kata-kata yang mengalami metatesis ini tidak banyak, hanya beberapa kata saja. Misalkan kata kerikil menjadi kekilir. Contoh kedua yaitu jalur menjadi lajur, berantas menjadi bantras. Selanjutnya yaitu monoftonisasi. Kebalikan dari diftonisasi adalah monoftonisasi, yaitu perubahan dua bunyi vokal atau vokal rangkap atau bisa disebut dengan diftong menjadi vokal tunggal atau monoftong. Peristiwa penunggalan vokal ini banyak terjadi dalam bahasa Indonesia sebagai sikap permudahan pengucapan terhadap bunyi-bunyi diftong. Contohnya kata ramai diucapkan menjadi rame, petai menjadi petai diucapkan menjadi pete. Perubahan ini terjadi pada bunyi vokal rangkap ai ke vokal tunggal e. Penulisannya pun disesuaikan menjadi rame dan pete.
Contoh lain yaitu kalau menjadi kalau, danau menjadi danau, satai menjadi sate, damai menjadi damai. Selanjutnya itu diftongisasi, di mana diftongisasi sendiri itu adalah perubahan bunyi vokal tunggal atau monoftong menjadi dua bunyi vokal atau vokal rangkap, atau bisa disebut dengan diftong secara berurutan. Perubahan dari vokal tunggal ke vokal rangkap ini masih diucapkan dalam satu puncak kenyaringan, sehingga tetap dalam satu silaba. Selanjutnya yaitu kata anggota atau anggota diucapkan menjadi anggauta. Sentosa diucapkan menjadi sentausa. Perubahan ini terjadi pada bunyi vokal tunggal o ke vokal rangkap au, tetapi tetap dalam pengucapan satu bunyi puncak. Hal ini terjadi karena adanya upaya analogi penutur dalam rangka pemurnian bunyi pada kata tersebut. Bahkan dalam penulisannya pun disesuaikan dengan ucapannya, yaitu anggauta dan sentausa. Contoh lainnya yaitu teladan atau teladan menjadi tauladan. Tauladan menjadi di vokal e menjadi au. Contoh kedua itu topan atau topan menjadi taufan. Vokal o menjadi au. Sekian penjelasan dari saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.